bagi cahaya. Subhanallah. Godok adalah proses, bukan hadiah, bukan anugerah, tapi luka-luka yang berubah menjadi kekuatan, air mata yang menjelma hikmah. Dan sukmo, jiwa yang terbangun. Sukmo adalah jiwa, tapi bukan sekedar nyawa. Ia adalah jantung langit yang ditiupkan ke tubuh manusia. Sukmo adalah ruh yang telah melewati tidur panjangnya dan kini terbangun dari mimpi dunia. Ia tahu bahwa tubuh ini fana, bahwa jembatan atau jabatan ini kabut, bahwa pujian dan hinaan hanyalah bayang-bayang. Sukmo adalah ruh yang sadar, bukan sekedar hidup. Makna dari keseluruhan Godok Sukmo. Bila dua kata itu disatukan, berarti ruh yang telah ditempa hingga mengenal cahaya asalnya. Ia bukan sekedar pusaka, tapi cermin dari perjalanan manusia. Dari gelap ke terang, dari buta ke sadar, dari debu ke bintang. Masya Allah. Bayangkan, seorang manusia yang telah ditempa seluruh rasa, ditinggalkan, disakiti, bahkan dihina. Namun ia tak membalas, melainkan mengubah semua itu menjadi doa. Itulah manusia yang siap memegang Godok Sukmo. Sebab pusaka itu tidak berbicara dengan tangan, tapi dengan hati. Dan hanya hati yang telah pecah yang dapat menampung cahaya Tuhan yang luas. Wahai Satria, Tuhan. Telah lama manusia berjalan dengan dosa yang membeban. Namun mereka tidak tahu bagaimana melepaskannya. Mereka mencuci tangan, tapi lupa mencuci hati. Mereka merapikan pakaian, tapi membiarkan ruhnya compang-camping. Maka Tuhan pun menyisipkan dalam takdir satu jalan suci, dan ia bersemayam dalam nama Godok Sukmo. Dosa manusia bagikan debu halus yang mengendap di dasar jiwa. Kau bisa berjalan sepanjang hayat tanpa menyadari bahwa langkah kalian berat. Bukan karena batu di jalan, tapi karena beban yang tak terlihat. Subhanallah. Godok Sukmo adalah seperti air yang turun dari langit pertama. Bukan untuk membasahi tanah, tapi untuk membersihkan langit jiwa. Ia bukan air biasa, Satria. Ia bukan penghapus yang kasar, tapi air yang memeluk luka. Bayangkan cermin tua yang disimpan di dalam gua. Bertahun-tahun ia tak melihat cahaya. Debu menutupi kilaunya. Tapi cermin itu tak pernah kehilangan kemampuan memantulkan wajah. Begitulah ruh manusia.
Dosa bukan membuat ruh menjadi jahat, melainkan membuatnya lupa bahwa ia suci. Dan Godo Sukmo adalah tangan lembut yang mengusap cermin itu, mengembalikan kilaunya, bukan untuk keangkuhan, tapi agar wajah Tuhan bisa terlihat kembali di dalamnya. Ingatlah ini, Satria. Dosa tak selalu dihapus dengan tangisan, tapi dengan pemahaman. Manusia yang sadar bahwa ia berdosa dan memilih untuk tidak lari dari cahaya telah melangkah ke arah pengampunan. Dan Godo Sukmo adalah pusaka yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang sudah siap untuk melepaskan rasa bersalah dan menggantikannya dengan pengabdian yang tulus. Bayangkan sebuah pohon di tengah padang yang kering, akarnya menembus bumi, mencari air yang tersembunyi di bawah lapisan kesunyian. Godo Sukmo adalah air itu. Dosa adalah kekeringan yang membunuh bunga-bunga kasih. Tapi begitu akar menyentuh mata air, seluruh pohon akan hidup kembali. Maka manusia yang memegang pusaka itu akan menjadi pohon bagi umatnya, meneduhkan, menyuburkan, dan menyembuhkan tanah yang telah retak oleh luka-luka peradaban. Godo Sukmo bukan milik mereka yang sempurna, Satria. Iya, Tuan. Tapi milik mereka yang hancur dan tak ingin tetap dalam kehancuran. Ia adalah pusaka yang tak hanya menebas kejahatan, tapi juga memeluk pendosa yang ingin pulang. Masya Allah. Baiklah, Satria. Ya Allah. Mungkin pertemuan ini cukup sampai di sini. Baik, Tuan. Dan diriku akan kembali melanjutkan tugasku. Baik, terima kasih, Tuan, atas pesan dan wejangan yang telah Tuan berikan kepada kami. Sama-sama, Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Subhanallah. Luar biasa, Bang. Ternyata beliau adalah Panglima Tamin Sari. Tamin Sari. Namanya kayak tokoh ya, kayak Mungkin tokoh penting. iya. Ya sudah. Ini kita lanjut perjalanan. Guys, dulur. Nanti jika ada pergerakan kita lanjut lagi ya. Bang. Udah. Saya di sini merasakan ada aura yang berbeda dari yang lain. Saya mencoba wujudkan saja, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk ciptaan Tuhan, jika kau memang berada di tempat ini, hadirlah dan wujudlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shot.
Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Waalaikumsalam. Wahai ciptaan Tuhan pula. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Siapa sebenarnya dirimu, wahai makhluk? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Kenapa? Manusia yang sedang melambung namanya. Bahkan para sahabatku membicarakan dirinya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad tunduk kau makhluk. Kenapa yang tadinya kau berlaga seperti makhluk yang paling kuat di tempat ini? Ya, diriku mungkin bisa saja kalah bertarung dengan dirimu. Akan tetapi diriku Zulhair. Kau ingat namaku? Zulhair. Iya. Pembisik cahaya gelap yang menyelinap bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuatmu ragu. Satria, kau sudah jauh berjalan, bukan? Bukankah kau lelah menjadi baik sendirian? Kau sudah cukup suci, sudah cukup disanjung langit. Sekarang, nikmatilah sedikit kekuasaan dari dunia. Aku tidak berjalan sejauh ini hanya untuk kembali tergelincir ke dalam kebanggaan semu. Hatiku bukan tempatmu bersandar, wahai makhluk. Tapi, bukankah kau ingin dikenal? Bukankah saat mereka menyebut namamu dalam zikir mereka, kau merasa berarti? Apa bedanya diriku dan pujian-pujian itu? Bedanya adalah pujian manusia tidak kuletakkan di dalam dada, tapi kau ingin tinggal di sana. Diriku tidak seperti Jirnasara yang datang dengan arogansi. Diriku datang dengan kasih yang samar, berpura-pura menjadi suara batinmu sendiri, menyamar menjadi akal sehatmu, menyusup sebagai niat baik. Diriku adalah bisikan yang berkata, tidak apa-apa terlambat sholat, asal kau menolong orang lain dulu.
Tidak apa-apa sedikit sombong. Kau memang telah berjuang. Tidak apa-apa membenci. Mereka yang menghina agamamu, bukankah itu bentuk cinta? Kebaikan yang bercampur dengan kesombongan adalah jalan menuju kebinasaan. Dan suara-suara halus seperti engkau lebih berbahaya daripada ribuan iblis yang bersuara keras. Kau mengira kau suci karena telah menang atas nafsumu. Kau tidak sadar, sekarang kau merasa lebih tinggi dari yang belum bertobat. Kau sudah mulai merasa lebih bersih. Dan itulah saat aku menang. Ya, mungkin aku mulai terjebak merasa lebih baik. Tapi karena diriku sadar itulah racunnya, aku bersujud sekarang juga agar diriku kembali menjadi hamba bukan pahlawan. Wahai Satria, kau telah suci. Kau telah menaklukkan banyak kegelapan. Kini saatnya kau menyelamatkan dunia. Buatlah semua manusia sujud padamu dan katakan bahwa inilah kebenaran. Diriku bukan penyelamat, diriku hanya musafir. Tapi bukankah kau dipilih? Bukankah kau memiliki pusaka dan jalan kebenaran? Jika kau tidak memimpin umat, siapa lagi? Jika kau tidak menunjuk yang salah, siapa lagi? Perlu kau tahu, wahai makhluk, apa yang kau minta dariku sebenarnya? Jadilah juru dakwah yang menebas kesesatan. Jangan biarkan satupun menyimpang darimu. Tunjuk kesalahan mereka, meski engkau belum tentu benar. Engkau menyuruhku menyebarkan kebaikan, tapi dengan ujung pisau. Mengapa kau menginginkan diriku menjadi hakim, bukan pelayan? Karena dunia membutuhkan pemimpin, dan pemimpin harus keras. Kau lihat manusia, mereka bejat, mereka tolol, mereka tak akan mendengarkan kecuali dengan suara keras dan tangan besi. Kasih sayang tidak akan berhasil, wahai Satria. Yang berhasil adalah kekuasaan. Tapi suara Tuhan selalu datang lembut. Bahkan kepada Firaun, Nabi Musa disuruh berkata dengan lemah lembut, siapa engkau sebenarnya yang membungkus keangkuhan dengan jubah Nabi? Diriku adalah kiblat dari mereka yang merasa suci, tapi diam-diam ingin disembah. Diriku adalah suara dalam kepala yang berkata, engkau berbeda, engkau lebih tinggi, engkau lebih tahu. Diriku adalah cahaya tanpa Tuhan. Kau kira manusia bisa menempuh jalan kebenaran tanpa merasa paling benar? Kau kira tidak apa-apa jika mereka semua merasa kecil? Justru diriku datang
untuk membuat mereka merasa besar dalam kesalehan palsu, merasa suci tapi terus membenci. Itulah jalanmu, membuat manusia merasa menjadi nabi, padahal ia hanya sedang dipuja nafsunya sendiri. Diriku lebih memilih dihina karena kelembutan daripada disanjung karena kerasnya kebenaran palsu. Kau telah melihat diriku apa adanya, dan siapa yang bisa membedakan cahaya dengan cahaya palsu, dia akan menghancurkan kerajaanku dari dalam. Kau kuat, Satria. Tapi jangan lupakan, diriku tinggal di antara detak hatimu. Diriku tidak datang sebagai musuh, tapi sebagai niat baik yang melenceng setitik. Perlu kau ingat, Satria. Perlu kalian ingat, manusia. Kalian mencaci iblis dengan lidah, tapi memeluknya dengan hati. Kalian takut pada tanduk dan api, tapi tenang pada rasa iri yang kalian bungkus dengan dalih mengingatkan. Setiap kali kau berkata, aku hanya ingin menasehati, diriku akan berkata dalam hatimu, karena diriku lebih tinggi darimu. Kau tak akan sadar, karena diriku datang dengan wajah cinta. Ingat itu, manusia. Jika begitu halus bisikanmu, maka diriku tak akan pernah benar-benar bebas darimu. Tapi diriku bisa memilih untuk tidak mendengarkan. Dan jika setiap amalku ternoda, maka diriku akan mengakui noda itu, bukan untuk merasa mulia, tapi agar diriku tidak menuntut surga seolah diriku layak mendapatkannya. Diriku akan terus memeriksa hatiku, meski mungkin tak pernah bersih sempurna, wahai makhluk. Kau akan gagal, Satria. Manusia adalah makhluk yang aneh. Mereka ingin surga, tapi tak tahan sakit taubat. Mereka ingin disebut suci, tapi tak mau benar-benar suci. Kenapa terus bertarung jika kau tahu ujungnya adalah kegagalan? Karena diriku tidak bertarung demi kemenangan, tapi karena ini jalanku kembali padanya. Jika diriku gagal, biarlah diriku gagal dalam langkah yang menuju ampunan. Jika diriku jatuh, biarlah diriku jatuh dalam pelukannya. Dan jika aku binasa, maka biarlah diriku binasa karena terus mencoba, bukan karena menyerah pada rayuanmu, wahai makhluk. Iya. Diriku pula akan kembali, Satria. Bukan sebagai iblis, tapi sebagai niat baikmu yang belum jernih. Kebaikan yang dibungkus ego adalah bentuk baru dari kegelapan. Dan iblis paling berbahaya adalah yang memakai bahasa Tuhan untuk menyesatkan jalannya. Engkau datang sebagai suara kebenaran,
tapi tanpa arah menuju Tuhan. Engkau bisikan kesucian, tapi menabur benih kesombongan. Engkau membuat manusia merasa benar bukan agar mereka kembali, tapi agar mereka tetap merasa tinggi meski jauh darinya. Tapi hari ini, dengarlah, aku telah mengenalmu. Aku bukan manusia yang sempurna. Diriku masih salah, masih rapuh, masih terjatuh. Tapi diriku tahu bahwa luka bukan alasan untuk berhenti kembali. Kau bisa menyentuh pikiranku, merayap dalam hatiku, menyusup dalam doaku. Tapi kau takkan pernah bisa menyentuh satu tempat di mana diriku menangis dalam sunyi dan memohon dengan tulus, bukan karena diriku kuat, tapi karena diriku sangat tahu diriku lemah. Cahaya itu yang lahir dari pangkuan hamba yang hina kepada Tuhannya tak bisa kau padamkan, meski kau berlidah madu atau bersayap nurani. Wahai makhluk ciptaan Tuhan, sebenarnya kau datang di hadapan kita hanya ingin berusaha agar kita mengikuti apa perkataan darimu, dan kau berusaha untuk melabui pikiran manusia yang ada di dunia ini. Bahkan kau berusaha mencoba agar semua manusia yang ada di sini tunduk kepada dirimu. Lebih baik daripada kau hidup di dunia ini hanya bisa melakukan hal seperti itu, lebih baik kau akan kuleburkan. Mohon maaf wahai makhluk kafha ya Aisyah. Oke sedulur, ini daripada membahayakan manusia yang ada di dunia ini, maka saya akan leburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Makhluknya pinter banget bang, Lucu banget itu ya bang. dia pinter sekali, ingin mengelabui kita, bahkan manusia yang ada di dunia ini. Bisikan kita pasti. Oke, yuk. Nanti jika ada pergerakan nanti kita on kamera lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Jiwa barokah. Mohon maaf Tuhan. Dengan siapa kami berbicara Tuhan? Ini adalah salah satu dari murid Syekh, dan diriku diutus untuk memberikan pesan terhadap kalian semua. Mohon maaf jika kedatanganku telah mengganggu perjalanan kalian. Diriku hanya ingin menyampaikan pesan
yang sudah diberikan oleh guruku. Baiklah, Tuan. Duduk. Nggih. Nggih, Tuan. Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu. Persiapkanlah dirimu. Kau sudah ditunggu kedatangannya oleh guruku, Sang Syekh. Di mana beliau memangnya? Kalian bergegaslah ke arah utara. Beliau sudah menunggu kedatangan kalian. Baiklah. Mungkin itu saja yang ingin diriku sampaikan. Wah, manusia. Nggih, baik. Baiklah, diriku akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu siapa ya, Bang? Tuan Syekh. Tuhan sih. Tapi ini energinya memang Berbeda. iya, ini lebih dingin sih memang. Wanginya Wangi banget tuh. wangi banget. Kita belum sampai ke sana saja. Bahkan ini tadi katanya muridnya ya kan. Muridnya saja wangi banget seperti ini. Ya mungkin memang sekarang banyak yang itu ya Lur, tapi tidak ada salahnya kita coba. Siapa tahu itu adalah petunjuk ya Bang. Kita gas. Gas ke arah utara ya. Oke.